Hai, jumpa lagi dengan saya Daniel Saputra. Bagaimana kabar Anda di hari ini? Kiranya damai sejahtera, sukacita boleh ada dan senantiasa ada untuk kita semuanya. Seringkali kita berpikir bahwa apa yang kita pikir, apa yang kita lakukan, itu adalah hal yang paling benar. Tetapi pada kenyataannya, apa yang kita pikir, apa yang kita lakukan, itu belum tentu benar. Sudahkah kita berpikir beberapa kali sebelum kita melakukan sesuatu, sehingga hal-hal yang tidak diinginkan itu tidak terjadi dalam hidup kita? Sebuah kisah akan coba saya bagikan untuk Anda semuanya. Bagaimana sebelum kita bertindak sesuatu, kita boleh berpikir lebih dan lebih lagi, sehingga apa yang tidak kita inginkan itu tidak terjadi. Sebuah kisah nyata yang pernah ditulis di sebuah harian di Tiongkok, yang mengajarkan kita semuanya untuk kita berpikir lebih lanjut lagi sebelum kita bertindak. Dengan judul Sebuah Kisah di Musim Dingin. Pada suatu ketika, hiduplah seorang janda miskin yang tinggal bersama dengan seorang anaknya. Setiap hari, sang ibu menjajakan kue di pasar untuk mereka mendapatkan penghasilan untuk kebutuhan hidup mereka. Pada suatu hari di musim dingin, ketika sang ibu sudah selesai membuat kue-kue yang siap untuk dijajakan di pasar, dia melihat bahwa keranjang-keranjang yang akan dipakai membawa kue tersebut sudah rusak. Nah, melihat hal demikian, sang ibu berkata kepada anak perempuan yang dia miliki, "Nak, kamu coba tunggu di sini. Ibu akan pergi ke pasar untuk membeli keranjang. Setelah itu, ibu akan menjual kue-kue ini." Setelah memberikan pesan itu kepada anaknya, maka ibu ini berangkat ke pasar untuk membeli keranjang. Pada waktu itu, salju sudah mulai menebal. Hawa dingin yang menyengat, yang mengakibatkan banyak orang enggan untuk keluar. Tetapi sang ibu ini tetap saja berangkat ke pasar untuk membeli keranjang. Apa yang terjadi? Tatkala ibu tersebut selesai membeli keranjang dan dia pulang ke rumah, alangkah terkejutnya sang ibu tatkala dia tidak mendapati anaknya berada di rumah. Dengan sangat kesal, ibu ini berkata, "Mengapa anakku aku suruh untuk tinggal, untuk menunggu aku di rumah, tetapi dia tidak melakukannya?" Ibu ini sangat kesal, sangat marah. Kemudian dia bersikap, "Aku akan meninggalkan anak itu. Aku akan memberi pelajaran kepada anak itu, biar dia tidak bisa masuk ke rumah." Akhirnya ibu itu berangkat ke pasar untuk menjajakan kuenya. Dia mengunci rumah itu sehingga anak itu tidak dapat masuk ke dalam rumah. Selesai menjajakan kue tersebut, sampainya di depan rumah ibu tersebut terkejut tatkala melihat sosok anaknya yang sudah terbaring di depan rumah itu. Dengan berlari ibu itu menghampiri anak itu. Dia berteriak, "Anakku, anakku!"
Kemudian dia menggendong anak itu masuk ke dalam rumah. Dia menggoncang-goncangkan tubuh anak itu. Tetapi apa daya, anak itu sudah tidak bernyawa lagi karena kedinginan. Tatkala dia menggoncang-goncangkan tubuh anak itu, dia mendapati bungkusan kecil yang jatuh dari kantong anak itu. Dibukanya kantong itu sambil terisak, didapatkan ibu ini sebuah biskuit kecil dengan tulisan yang ada di dalam kantong itu. Tulisan ini berkata demikian, Mama lupa ya, hari ini adalah hari ulang tahun Mama. Maafkan aku kalau tidak bisa memberikan biskuit yang besar karena uangku tidak cukup. Maka aku membelikan biskuit yang kecil untuk Mama. Selamat ulang tahun, Ma. Alangkah terkejutnya sang ibu ini tatkala dia mengetahui bahwa ketika dia mendapati anaknya tidak ada di rumah, ternyata anaknya membeli kue ulang tahun untuk ibu, untuk mama yang dia cintai. Tetapi karena emosi, tetapi karena tidak berpikir panjang, ibu itu meninggalkan rumah dengan menguncinya sehingga anak itu tidak bisa masuk ke rumah dan akhirnya mati kedinginan. Ibu ini sangat menyesal, sangat menyesal dengan apa yang sudah dilakukannya terhadap anak semata wayang yang sangat dia cintai. Tetapi penyesalan datang belakangan. Menyesal tidak akan pernah merubah keadaan. Anak itu tidak bisa hidup kembali. Tetapi karena emosi sesaat mengakibatkan hal yang sangat fatal yang terjadi pada anak yang seharusnya sangat dia cintai. Bagaimana dengan kita? Seringkali kita berpikir, seringkali kita bertindak itu didasarkan oleh emosi kita. Emosi sesaat yang mengakibatkan hal-hal fatal yang seringkali terjadi dalam hidup kita. Saya mengajak, mari sebelum kita melakukan sesuatu, sebelum kita bertindak sesuatu, pikirkanlah terlebih dahulu. Pikirkan sekali, dua kali, apakah hal yang akan kita lakukan itu baik atau tidak. Sehingga hal-hal yang tidak kita inginkan itu tidak terjadi atas hidup kita. Kita terus belajar untuk kita bisa berpikir, untuk kita terus belajar, untuk kita dapat memperbaiki kehidupan kita, sehingga damai sejahtera, sukacita boleh ada dan senantiasa ada untuk kita semuanya. Tetap semangat, tetap berpengharapan, dan nikmati kehidupan kita dengan secangkir kopi. Saya Daniel Saputra.